Saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak ibu semuanya. Bagaimana Sore, Bu. kabarnya hari ini? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan segar selalu, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Iya, alhamdulillah ya masih semangat. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita ada berdoa menurut apa ya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, alhamdulillah, terima kasih rahmatullah. Iya, Bu. Nah, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi laguin Nggih. Gereja Pancasila aja biar gampang-gampang aja. Ya, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan kata-kata sukar serta hal-hal yang penting seputar bacaan. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, sesuai dengan pelajaran tadi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang pernah tahu ekosistem itu apa? Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau pernah membaca. Ekosistem itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ekosistem. Ini kelas keempat tidak ada. Ayo. Ayo, siapa? Masih semangat kan? Sudah kelihatan ada benda matinya, ada benda hidupnya ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau gambar 1 itu tidak ada ekosistem, kalau gambar 2 sudah ada. Lanjut ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi adalah tentang teks non-fiksi. Tapi untuk mencari ide pokok, sebelumnya Ibu ini dulu pengertian dari ide pokok itu apa. Ide pokok atau pokok pikiran, Ibu jelaskan sedikit ya. Ya, Bu. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Terus pikiran pokok itu disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi namanya banyak ya, tetapi sama aja. Setiap pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Untuk menemukan ide pokoknya tadi. Di sini ada berapa paragraf bisa dilihat? 1, 2, 3, 4, Bu. Ada 4, berarti ada 4 apa? Ide pokok, Bu. Jadi satu paragraf itu biasanya ada 1 ide pokok. Pokok, Bu. Ya, sekarang bisakah kamu menyebutkan di paragraf pertama ini ide pokoknya yang mana? Ada yang bisa menjawab? Tidak kelihatan, Bu. Jadi paragraf pertama itu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, itu. Terus itu terdapat di awal paragraf kalimat pertama di awal paragraf seperti itu. Terus yang kedua juga sama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Dan kalimat yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Terus paragraf ketiga,
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dan paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Baiklah, kalau begitu yang penting ya, kalian harus ingat bahwa ide pokok itu terdapat di mana tadi? Bisa diulangi lagi? Siapa yang bisa mengulangi? Di awal, Bu. Di awal Di apa? akhir. Ya, Di tengah, di awal dan di akhir. di akhir apa? Akhir paragraf. Akhir paragraf. Lengkap ya, lengkap supaya bisa mengerti. Ada yang ingin ditanyakan dulu masalah paragraf ini? Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita masuki muatan IPA-nya. IDP, Bu. Oh, IPA, Kak, Bu. IPA, ya tadi Ibu lupa ya, muatan kita hari ini bahasa Indonesia sama IPA ya, Rahmat ya. Iya, Bu. Ya, lupa Ibu, maklumlah. Ya sudah, kalau ini berarti ngerti semuanya ya, berarti ya, kalau nggak ada yang bertanya. Lanjut, Bu. Ibu lanjut. Iya, Ibu lanjutkan. Wah, ada Ini gambar kelinci, Bu. Iya, ada gambar kelinci. Nah, di sini juga kalau bisa lihat di buku kamu sendiri itu ada di halaman 5 ya, jenis makanan hewan. Jadi jenis makanan hewan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Pelihara apa? Kucing. Kucing. Kucing makan apa, sayang? Iya, Bu. Makan makanan kucing, Bu. Bisa makan enggak? Bisa, Bu. Ayam, Bu. Ayam makan apa? Bu. Ada ini, ya. Ya, Makan nasi, Bu. makan nasi. Sapi, Bu. Kamu punya sapi, Bu. Punya sapi, Rahmat ya? Punya sapi. Makan apa sapi? Banyak rumput, boy. Rumput, halalang. Halalang Banyak, bukan Bu, rumput ya, dimakannya. Pak? Halalang bukan Kadang rumput lebih suka. ya? Ya, Bu. Heeh. Ada juga buahnya suka, boy, memakan daun nangka, Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Iya, Di Bu. sini Ibu punya gambar ini Rahmat ya. Rahmat ini aktif. Iya, Bu. Mm-mm. Nah, di sini ada gambar apa ini Rahmat? Adangan, Bu. Ada kan? Kerbau, Bu. Orang muntah ini ada hadangan. Itu adangan, Bu. Iya, ada kan. Kerbau, Bu. Kerbau. Adangan rawa, Bu. Iya. Makan apa ini? Dia termasuk golongan hewan apa? Herbivora, karnivora apa? Omnivora? Herbivora, Bu. Herbivora. Berarti dia makan Tumbuhan. tumbuhan. Pintu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, hari ini Ibu minta ya, tadi ini soalnya Ibu share saja di WA. Ibu minta carikan lagi hewan-hewan yang ada di sekitar kalian beserta jenis makanannya apa. Apakah dia tergolong karnivora, herbivora atau Coba tasnya, Bu. ya loh? Bisa ya? Bisa, Nanti Bu. nanti dikirim di WA Ibu ya. Iya, Bu. Kalau begitu, untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita belajar ekosistem dan hewan omnivora, herbivora. Selanjutnya untuk kiri hari ini pelajaran kita. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup. Bu, mintakan kembali Ibu Herlina untuk bacakan doa. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Bu. Akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.